persiapan alatnya, kalian ada ini ya, ada yang steril dan ada yang tidak steril ya. Yang pertama tadi kita perlu suctioning ya. Kemudian ada yang maksudnya di luar bak steril ya. Kemudian ada tali untuk pengganti ya, bengkok ini barak shot. Kemudian ada NaCl ya. Kemudian ada korentang kalau ada, kalau enggak juga enggak masalah ya. Kemudian alat suctionnya jelas ini needle perlak ya. Ini yang enggak steril, maksudnya di luar dari bak steril ya. Oke, kemudian kita buka alat yang steril. Nih, ini adalah alat yang steril ya. Ada handscoon steril 2 ya. Kemudian gunting steril kalau kalian mau tekniknya adalah nanti ngebuka nutupnya dengan yang digunting, boleh disterilkan pakai gunting steril. Kemudian pinset minimal 2 ya. Ya, kemudian ada ini Lidi lidi wonten ya. Lidi wonten ini bisa kalian gunakan untuk membersihkan ya, atau kalian nanti bisa membersihkan lukanya daerah sekitar insisinya dengan menggunakan kasa ya, kasa. Kemudian dikeringkannya juga dengan kasa. Terakhir kalian bisa kalau masih basah lukanya bisa dengan menggunakan lidi wonten ya, pakai betadine ya, kemudian ditutup ya. Betadine ada Bu, kita pakai apa? Oke, kemudian ada 2 kom ya. Yang diperlukan sebenarnya 1 ya, 1 kom ya. Yang utamanya 1 kom. Kemudian sebelumnya ini ada H2O2 yang bukan sterilnya ya, H2O2 dengan NaCl ya. Oke, kemudian ada sikat buat inner kanung ya, dengan kasa secukupnya. Oke, ini ya yang sterilnya. Tadi disebutin. Oke, baik. Sesudah alat-alat siap, ya, kita ke pasien. Ya, seperti biasa, validasi dulu. Kalau dinamakan validasi, apa yang dilakukan? Validasi pasien. Menanyakan nama, tanggal lahir, nomor bed. Kita sama disamain sama Kalau validasi, tadi yang disebutkan itu adalah identifikasi pasien. Yang namanya validasi itu memvalidkan dulu, betul nggak pasiennya terpasang ETT? Ya? Betul nggak pasiennya terpasang ETT? Ya, berarti ketika kita berbicara validasi, kita ngelihatnya adalah di nurse station dengan melihat rekam medis. Nama pasiennya, oh Ibu Tuti, ya. Di kamar 4. Pasiennya dengan apa sih? Pasiennya dengan riwayat respirasi distress syndrome waktu dipasang di ICU. Ya, di ICU, kemudian sekarang ada di ruang rawat inap, pasiennya masih terpasang tracheostomi. Ya. Kemudian apalagi yang dilihat? Kapan dipasang tracheostominya? Karena kita akan melihat gimana lukanya, masih basah enggak, ya. Kemudian
ini balonnya masih perlu dipasang atau enggak. Kalau pasien-pasien terpasang baru itu masih perlu pakai balon. Ya, jadi nanti ketika kita ngecek yang diceknya adalah balonnya kempes enggak. Ya, nah itu yang kita lihat. Kemudian instruksinya apa? Apakah perawatan lukanya pakai betadin? Ya, ada dokter bedah yang misal, perawatan luka TC-nya pakai betadin ya, atau kompres betadin ya. Ada juga yang enggak. Ya, kita lihat validasi itu untuk itu. Ya, sesudah validasi, oh betul ini Ibu Tuti. Ya, kemudian kita sudah persiapan alat, kemudian kita akan persiapan pasien. Ya, kita ke pasien, kemudian seperti biasa, Sebentar, betul. salam, sapa gitu ya. Assalamualaikum Bu. Ibu, perkenalkan saya Evi, saya perawat yang bertugas pagi hari ini. Ya, sebelumnya Ibu izin ya Bu ya, saya lihat gelang identitasnya. Nah, ini yang dinamakan identifikasi. Ya, begitu dilihat, Ibu boleh disebutkan nama dan tanggal lahir. Oh iya betul, Ibu Tuti ya. Ya baik Bu Tuti, jadi begini, Ibu kan kemarin baru dipasang yang nafas ini ya Bu ya, waktu di ruang ICU ya. Nah, untuk perawatannya itu harus dirawat tiap pagi Bu. Nanti dirawatnya Ibu akan dibersihkan dulu dari dahak dengan dilakukan suctioning, kemudian nanti akan dibuka kasanya, diganti dengan yang baru supaya bersih sambil perawatan luka, dan terakhir kita akan ngeganti kanul atau selang yang ada di dalamnya ya Bu ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu setuju? Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau misal sakit enggak? Kalau sakit enggaknya, saya pikir sih mungkin sakit kalau memang dilakukan secara kasar, tapi saya akan mencoba untuk sehalus mungkin biar tidak menimbulkan rasa sakit ke Ibu. Ya, tapi yang pasti ini harus dirawat tiap pagi biar tidak terjadi infeksi. Ya, baik Ibu, bagaimana? Oh iya, mangga. Ya, sesudah itu baik. Sekarang kita posisikan dulu. Ibu enaknya posisinya seperti apa? Telentang kayak gini enak atau mau agak naikkan kepalanya gitu ya? Terus udah gitu seperti ini aja, baik ya. Baik Ibu, kalau seperti itu saya akan nyiapin alat-alatnya dulu ya Bu ya, sebentar ya Bu. Kemudian sesudah itu kita akan menyiapkan lingkungan ya. Siapkan lingkungannya dengan Tirai, sampiran, jaga privasi, kemudian atur cahaya. Tetap terang ya. Sesudah itu kita akan melakukan tindakan ya. Nah, saat melakukan tindakan kita harus persiapkan dulu ya. Tadi yang pertama yang akan kita lakukan apa? Suctioning. Oke. Ya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Oke, ini steril ya. Jadi kita pertahankan area-areanya yang steril. Kemudian NaCl ini nanti mungkin kita butuhkan buat ngetes awal ya, suctioning ya. Oke. Kemudian kita tuangkan dulu H2O2. Ya, kita tuangkan. Kemudian kalau ternyata di status ini mau iya H2O, aku nanya HO2 untuk apa tadi? Tadi kan untuk merendam inner kanul ya. Kalau nggak mau ikut praktikum nggak apa-apa, keluar aja ya. Mudah-mudahan tidak ada ujiannya, mudah-mudahan ya. Kemudian soalnya dari tadi ya, maaf nggak sopan gitu ya. Ibu sih nggak masalah kalian ini, cuman ya kalau bertanya ya, kalau misal tadi yang waktu divalidasi kerekam ya,
Disebarin. Ya. Kita bisa kalau ada kom lagi boleh, kalau enggak ya. Oke, kita simpan di kom ya. Nah, sesudah semua beres, Ibu kita mulai ya. Munduran enggak? Kemudian jangan lupa ya kemudian kita ambil ini tadi steril kan ya. Ya. Kita buka, Anda bisa melakukan yang seperti sebelumnya, langsung dikesanakan ya, dimasukkan Dimasukkan. yang on Ya. atau bisa juga pokoknya yang ini prinsipnya adalah steril. Steril. Ya. Oh. Jangan lupa bengkoknya ya. Ya. Oke, sesudah itu kita akan melakukan apa sekarang? Suctioning. Suctioningnya steril ya. Nih, perhatikan ya cara memasang. Iya. Sesudah ini, nah siap-siap Anda akan mengonkan satu tangan yang tidak steril. dominan. Ya? Tidak dominan. Oke. Ini kita posisikan dulu. Ya. Itu masih Ini kan masih steril ya. steril. Sesudah itu kita akan menyambungkan dengan suctionnya. Ya. Kemudian disetel. Ya, ini masih steril kan? Ya. Ya, disetel. Kemudian pindah. Ibu kita akan melakukan suction dulu ya. Ini untuk nyobanya. Ya. Kemudian kita lakukan suction. Ya. Caranya terus dimasukkan sampai pasiennya ada refleks batuk. Begitu ada refleks batuk, ya, tarik setengah senti. Udah gitu kita angkat sambil diputar-putar. Ya. Kalau sudah selesai, ya, jadi kayak gini ya. Masukkan sampai ada pasien mau batuk, begitu batuk tarik setengah senti, ini posisinya kebuka, ya. Sesudah setengah senti kemudian tutup sambil kita putar, ya, melingkar. Oke. Nah, sesudah pasiennya tidak ada slamnya, tidak ada dahaknya, kemudian kita ini di-on-kan. Anda boleh meng-on-kannya. Anda boleh meng-on-kannya. Anda diajarinnya yang di ini sama Bu Mary. handphone ya? Iya. Itu boleh, atau nggak usah pakai handphone karena kita akan melakukan sesuatu lagi nih. Ya. Sesudah itu, ini kan udah on semua ya. Anda ambil bahan atau BHP yang on semua. Ya. Pakai tangan kanan. Kalau Anda tidak diputar handscoon-nya tidak dibuang dengan suctionnya, Anda bisa on-kan ini. Ya. Nah, dipegang. Bisa on-kan ini buat megang maksudnya, jadi bisa pakai tangan dua dan Anda mengambil inner kanul. Oh iya. Ini kan on steril semua ya. Begitu inner kanul dicabut, masukkan direndam ke dalam H2O2. Ya, fungsinya untuk mensterilkan. Jadi alat ini bisa untuk mensterilkan. Ini tangan, makanya kalau ini komnya yang agak besar ya, jadi biar langsung masuk. Ya, paham ya? Kalau kalian misal Bu, kita biasa yang kayak gini. Komnya
Ya, biasa yang kayak gitu. Iya. Berarti Anda ambil inner kanulnya pakai tangan yang ini, ya, udah nggak mungkin tangan ini kena gitu ya. Direndam ke sana sama ambil kasanya, kemudian dibuang. Ya, oke, tahap pertama selesai. Ini on semua. Ya. Nah, tahap kedua kita akan melakukan apa? Perawatan luka. Kalau perawatan luka teknisnya apa? Steril. Oke, berarti kita menggunakan Koren. handscoon yang kedua. Emang nggak semudah itu. Iya. Kayak gampang. Ini berarti steril. Ya. Nah, sekarang kebalikan. Nanti selama tindakan yang akan Anda perhatikan, yang akan di-on-kan adalah tangan yang dominan. Ya. Yang dipertahankan steril sampai di akhir memerlukan steril adalah tangan yang Tidak dominan. Kebalikan nggak? Iya. Kebalikan ya. Oke. Kenapa dipertahankannya? Sekarang kita akan melakukan perawatan luka. Teknik perawatan luka itu adalah prinsipnya Steril. karena lukanya luka akut. Oke. Kita Langsung ya. ya. Kemudian ini boleh kita siapkan dulu. Kalau misal kita mau pakai kasa ya. Ini kita siapkan dulu kasa basah, kemudian kasa kering, dan nanti betadine ya. Oke, sekarang ini kasa basahnya ya. Tadi udah diperat, kemudian kita bersihkan ya. Nah, ini kita bersihkan ya. Bentar ya, ini terlalu kencang. Oke. Ya, ini kita pertahankan steril ya. Ini dibersihkannya dengan diputar. Ini terlalu kencang ya, tadi harus kita perhatikan agak dilonggarkan dulu tapi tidak dilepas. Ya. Oke. Sesudah itu kita buang ya. Kemudian kita keringkan ya. Kasa kering. Keringkannya nih, lihat ya, antara tangan kanan saya dengan tangan kiri. Ini steril. Kalau steril berarti pakai tangan kiri yang masih steril ya. Kemudian kita Dipindahkan. pakai, ya. Ini kita simpan lagi karena masih steril kan? Ya. Wow. Ya. Kemudian sesudah kering kita Betadine. akan pakai betadine ya, pakai betadine. Nah, kalau mau kita pakai lidi watan, ininya simpan dulu tapi jangan di on kan ya, simpan di sini ya. Kemudian kita pakai betadine ya. Kenapa saya ngobok? Karena yang kiri masih Steril. kan. Ya, dioleskan betadine. Memutar. Ya. Sesudah itu kita tutup kasa. Oh ya. Tutup kasanya gimana? Sama, ini masih steril. Pindahkan.
Ini kita ambil lagi ya, karena ini. Oke. Nah, ini boleh turun. Karena kalian kalau cuman satu tangan ini susah. Ya, boleh turun tapi perhatikan yang tangan yang kirinya jangan nyentuh apa-apa. Karena ini masih kita pertahankan steril. Ya, kalau misal pinsetnya kena ke pasien nggak masalah. Ya. Yang penting tangannya. Ya, jadi kita jaga. Kalau kanan kan udah nyentuh tadi ya, karena memang ini kita lingkarkan saja untuk memudahkan ya. Nah, kalau pakai satu ini susah ya. Nah, ini dilingkarkan untuk menutupnya ya, untuk ngebelitnya tadi yang luka yang sudah. Oke. Nah, sesudah itu selesai, ini bisa di-on-kan. Ya. Nah, sekarang saksen udah, perawatan luka udah, tracheostominya, ya. Tracheostomi masuk ke paru berarti prinsipnya Steril. Makanya kenapa kita mempertahankan satu tangan tetap steril, karena dia nanti akan dilakukan pencucian, ya, tracheostominya, ya. Pencuciannya dengan apa? Dengan sikat. Kemudian H2O2 itu sebenarnya nanti sudah mensterilkan, tetapi pada saat mau dipasangkan ke pasien ini harus dibilas dengan NaCl, ya. Nah, sekarang gimana? Harus dipertahankan sampai steril tangannya, sampai harus dipertahankan steril sampai masuk, ya. Jadi caranya yang pertama kasih dulu nih, ini sikat ke tangan kanan, ya. Karena kiri kan steril kan? Kalau ini ngobok ke situ kan jadi on, ya. Kemudian yang kirinya ambil nih si tracheostominya, innernya, ya. Karena ini udah steril sebenarnya, ya. Kemudian kita lakukan, kan direndam tadi ya, disikat, ya. Sesudah disikat, dalamnya, ya, dalamnya harus, ya. Kemudian kita guyur, boleh kan tangan ini langsung kemana-mana, ya. Kita dibilas, ya, sama dalamnya juga dibilas. Sesudah itu kita keringkan, ya. Keringkannya bagaimana? Ditiriskan, ya. Tirisinnya disimpan di mana? Ini di sini. Oh gitu aja. Sana ditiriskan, didinginkan. Ya, Kita maksudnya didingin. kirain disimpan di mana gitu biar Enggak. kering. Ya, kalau misal basah banget, udah paling sebasah-basahnya nggak akan banget gitu ya. Kalau kalian pingin lebih kering lagi, tinggal ambil kasa, Oh. ya. Cuman jarang gitu, ya. Cukup dengan diinin, nanti sudah pada netes semua, ya. Ini masih steril ya, dan harus steril. Direndam H2O juga masih steril. Jadi tangan kanan nggak ikut-ikut. Kalaupun ada yang perlu itu pakai tangan kiri untuk ngambilnya, ya. Sesudah itu kemudian kita masukkan, ya. Dan udah gitu selesai. Kita nggak bingung lagi mana tangan kanan, tangan kiri, karena yang memerlukan teknik steril asterilnya sudah terlewatin, ya. Nah, tapi bukan berarti tugas kita selesai di perawatan luka, perawatan tracheostomi, ya. Karena apalagi yang tadi ada balon sama ganti tali. Oke. Nah, tadi ya kita validasi pasiennya ternyata baru dipasang kemarin, sehingga perawatan balonnya kita cek balonnya kempes enggak. Kalau kempes berarti kita harus tambah udara, ya. Oke. Ini ditambah udara ya, tapi ini bocor dari dalam jadi tetap, ya. Sesudah itu yang terakhir adalah perawatan talinya, ya. Kita akan mengganti talinya, ya.
Nah, untuk mengganti tali, perhatikan tadi ya, apalagi pada pasien-pasien yang memang sebenarnya dia nggak memerlukan fiksasi dalam. Ya, jadi kalau mengganti tali, dilakukan satu-satu, jangan dua-duanya dilepas dulu gitu. Ya, satu-satu biar ya, contoh misal kita akan melakukan yang sebelah kanan dulu ya. Ibu diganti ya, alhamdulillah udah selesai Ibu. Jangan lupa komunikasi dengan pasien ya. Sebentar ya Bu ya, ini talinya kotor sekali, kita ganti ya biar tampak bagus. Nah ini ya, ini kemudian kita masukkan. Yang sebelah sana jangan dibuka dulu ya. Sesudah itu sebentar ya. Oke. Kemudian di sebelah sisinya ya. Ini sebenarnya bagus nih talinya. Alhamdulillah. Iya betul. Kalau di ini pakai kasar ya. Kalau nggak ada pisan pakai kasar. Bisa. Cuman ya lebih ini ya lebih agak sulit masukin ke sininya. Terus diikat kan. Apalagi kalau diikatnya diikat mati. Iya, susah bukannya ya. Nah, sesudah itu alhamdulillah Ibu sudah selesai. Kita bereskan alat. Kemudian jangan lupa bagaimana Ibu perasaannya? Sudah lebih nyamankah? Ya, baik. Ibu nanti tiap hari akan dilakukan seperti ini ya Bu ya, untuk agar tidak terjadi infeksi pada Ibu. Ya. Kemudian jangan lupa sudah bereskan alat, kita lakukan terminasi ya. Kaji kan. Jadi bagaimana Bu dengan yang tadi, karena ini akan tiap hari dilakukan. Ada masalah atau ada ketidaknyamanan pada Ibu gitu ya. Kalau sakit, oh ya Bu, kalau sakit kan memang itu kemarin dilubangin ya Bu ya, tapi nanti lama-lama Ibu akan terbiasa. Ya, baik Ibu, kalau tidak ada yang mau dibicarakan atau ditanyakan, saya permisi dulu. Nanti jam 10 saya akan ke sini, kebetulan ada tindakan injeksi buat Ibu. Ya. Nah, sesudah itu kita pamit. Ya. Kemudian kita buka lagi misal ya. Kemudian ibunya pingin tidur, dimatikan lampunya. Ya. Kita keluar, bereskan alat, cuci tangan, dan terakhir adalah dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Nama, identitas pasien, Identitas pasien kan pasti kita ngedokumentasikannya di mana coba? Di rekam medis pasien kan? Udah ada identitas, udah ada nama, jam tindakan, ya. nama tindakan. Bagaimana lukanya? Waktu kita ngebersihin luka, bagaimana lukanya? Terus dahaknya pada saat kita saksen banyak warnanya apa? Ya, yang pasti luka dari luka tracheostominya. Ya, itu mungkin untuk praktikumnya.